Bismillah, sekarang kita akan belajar tentang keutamaan daripada orang yang sholat tepat waktu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini Allah memberikan kita limpahan nikmat dan karunia yang sangat banyak, sehingga kita dapat beraktivitas dengan mudah, sehingga kita dapat ketawa ketiwi, dan mudah-mudahan nikmat yang Allah kasih kepada kita bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nikmat yang Allah kasih kepada kita bisa kita optimalkan untuk memperbagus ibadah kita, untuk meningkatkan ketakwaan kita, sehingga kelak kalaupun kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kalaupun kita wafat, kita digolongkan orang yang mati syahid. Kalaupun kita wafat dalam membawa bekal yang cukup menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita selalu bicara solawat? Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Kenapa? Karena orang yang meyakini bahwa solawat adalah miftahul ibadah, orang yang meyakini bahwa solawat adalah kunci dari ibadah, maka logikanya orang yang beribadah tanpa meyakini solawat, ibadahnya mardud, ibadahnya ditolak, ibadahnya sia-sia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu, mari kita lazimkan hati kita, lazimkan lisan kita untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ketika kita gemar bersolawat, kita digolongkan orang yang ahli solawat. Kita digolongkan orang-orang yang nanti di hari kiamat diakui sebagai umat Rasulullah dan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, materi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah masih seputar kitab Nasaihul Ibad, yang mana kitab ini dikarang oleh ulama Nusantara, ulama kita, orang Indonesia. Siapa? Yakni Imam An-Nawawi Al-Bantani. Nah, kalau teman-teman ingin lebih jelas, ingin lebih detail, ingin lebih rinci, itu bisa dibuka kitab Nasaihul Ibad, bab yang ke-9, maqalah yang ke-4. Bab yang ke-9, maqalah yang ke-4. Kita akan baca makalahnya, wal maqalatu ar-rabi'ah. Adapun maqalah yang ke-4. Qala Utsman radhiyallahu an, telah berkata sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan, man hafizha shalawatil khamsa liwaqtiha, barang siapa yang menjaga salat 5 waktu liwaqtiha, tepat pada waktunya, wa dawama 'alaiha, dan dia menjaga itu semuanya, akramallahu bitis'i karamat, Allah akan muliakan orang tersebut dengan 9 karomah, dengan 9 kemuliaan, dengan 9 keistimewaan. Apa itu 9 keistimewaan ini? Nah, ini yang akan membuat kita semangat menjaga sholat 5 waktu. Inilah, kalau kita tahu keutamaannya, kita akan terus berusaha agar ibadah kita itu mencapai tingkatan maksimal. Yang pertama, awaluha yuhibbullah. Orang yang suka menjaga sholat 5 waktu, menjaga tepat waktu dalam sholat, kata Utsman bin Affan, Allah akan cinta kepada orang tersebut. Nah, kalau Allah sudah cinta, udah yang lain lewat. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yakunu badanuhu sahihah. Allah akan jamin orang tersebut badannya sehat tanpa cacat. Tuh, enak banget kan? Jadi motivasi seperti inilah yang harus kita cari
Dan kita yakini agar apa? Ibadah sholat kita itu maksimal, tepat waktu, syukur-syukur berjamaah. Wah, keren banget. Terus yang ketiga, wa tahrusuhul malaikah. Orang yang gemar menjaga sholat 5 waktu akan dijaga oleh para malaikat. Tuh, dilindungi oleh para malaikat. Ya. Terus apalagi? Wa tanzilul barokah. Allah akan limpahkan kepada orang itu keberkahan. Wah, ini kurang apa lagi ya? Maksudnya udah dikasih malaikat sebagai penjaga, dikasih keberkahan. Makanya ini penting buat kita ya. Allah akan turunkan keberkahan di mana dia sholat. Wah, berarti ini luar biasa. Ya. Terus apalagi? Wa yazharu ala wajhi simas shalihin. Allah akan nampakkan wajahnya sebagai tanda bahwa dia orang soleh. Tuh. Jadi status kesolehan itu nggak harus diekspos, nggak perlu dimunculin, nggak perlu dibuat-buat, nggak perlu direkayasa. Nah, orang yang suka menjaga sholat, maka Allah yang akan menampakkan kesolehan itu di atas muka bumi ini. Jadi nggak ada istilah pencitraan dalam hal kesolehan. Ya. Terus apalagi? Wa yulayyinullahu qalbah. Allah akan melembutkan hati orang tersebut. Nah, makanya orang yang sholatnya benar itu hatinya lembut, nggak mudah emosian, nggak mudah marah, selalu tenang pembawaannya, selalu enak dipandang orang. Itulah ciri-ciri orang yang sholatnya mi'raj, sholatnya bergerak ke atas, sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang selanjutnya apalagi? Wa yamurru ala siratil kalbarkil lami'. Nanti di hari kiamat dia akan melewati jembatan sirat dengan seperti kilat yang menyambar. Subhanallah ya. Kita ketahui dalam riwayat bahwa sirat ini digambarkan dalam sebuah keterangan itu seperti rambut yang dibelah 7. Bayangkan, tajamnya setajam, pokoknya nggak terbayang lah. Makanya dalam melewati sirat ini itu harus memiliki strategi. Strategi yang bisa kita lakukan adalah mencari amalan yang itu bisa membuat kita mudah dalam melewati sirat ini. Nah, diantaranya menjaga sholat 5 waktu. Ya. Terus yang selanjutnya apalagi? Wa yunjihillahu minan nar. Allah akan menyelamatkan orang tersebut dari api neraka. Ya. Wa yunziluhullahu fi jiwaril ladzi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan Allah akan menempatkan dia di sisi orang-orang yang tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa kekhawatiran, tidak akan pernah bersedih. Kenapa? Karena Allah akan menjaga dia. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita agar lebih semangat menjaga sholat 5 waktu kita, menjaga tepat waktu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.